Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Mekarsari dengan NIM 21211111234 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3G. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi perkuliahan fikih siasah pada pertemuan ketiga, yaitu dengan materi dasar pembentukan ilmu fikih siasah dan sumber, serta ruang lingkup fikih siasah. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu mengenai dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Nah, dalam pembentukan ilmu fikih siasah ini didasarkan pada dua prinsip, yaitu prinsip-prinsip dalam Al-Quran dan juga prinsip-prinsip dalam hadis. Yang pertama, yaitu prinsip-prinsip dari Al-Quran. Prinsip-prinsip dari Al-Quran ini dibagi menjadi 14, yaitu 1. Prinsip kedudukan manusia di atas bumi. 2. Prinsip manusia sebagai umat yang satu. 3. Prinsip menegakkan hukum dan juga keadilan. 4. Prinsip kepemimpinan. 5. Prinsip musyawarah. 6. Prinsip persatuan dan persaudaraan. 7. Prinsip persamaan. 8. Prinsip hidup bertetangga atau hubungan antar negara bertetangga. 9. Prinsip tolong-menolong dan membela yang lemah. 10. Prinsip perdamaian dan peperangan atau hubungan internasional. Yang ke-11, prinsip ekonomi dan pembangunan. 12. Prinsip administrasi dalam perikatan atau muamalah. 13. Prinsip membela negara. 14. Prinsip hak-hak asasi manusia. Nah, prinsip hak-hak asasi manusia ini dibagi menjadi beberapa hak. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak atas milik pribadi dan mencari nafkah. Yang ketiga, hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi. Yang keempat, hak berpendapat dan berserikat. Yang kelima, hak kebebasan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk agama. Yang keenam, hak persamaan di depan hukum dan membela diri. Yang ketujuh, hak kebebasan dari penganiayaan. Yang kedelapan, hak kebebasan dari rasa takut. Yang kesembilan, prinsip amal makruf dan nahi munkar. Dan yang terakhir yaitu prinsip dalam menerapkan para pejabat atau pelaksana suatu urusan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dari hadis. Di antaranya yaitu 1. Prinsip kebutuhan akan pemimpin. 2. Prinsip tanggung jawab seorang pemimpin. 3. Prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai. Yang keempat, prinsip ketaatan. Yang kelima, pemimpin yang tidak konsisten dan tidak bertanggung jawab. Yang keenam, prinsip tolong-menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas yang miskin. Yang ketujuh, prinsip kebebasan berpendapat. Yang kedelapan, prinsip persamaan di depan hukum. Yang kesembilan, prinsip dalam mengangkat para pejabat negara atau pelaksana suatu urusan. Yang kesepuluh, prinsip musyawarah. Dan yang terakhir yaitu prinsip persaudaraan. Materi yang kedua yaitu mengenai sumber dan ruang lingkup fikih siasah. Untuk yang pertama yaitu sumber fikih siasah. Fikih siasah sebagai sebuah disiplin ilmu yang mempunyai sumber dalam pengajiannya. Nah, sumber fikih siasah ini dibagi menjadi 3, yaitu 1. Al-Quran dan Al-Sunnah. Yang kedua, sumber-sumber bertulis selain Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga, peninggalan kaum muslim terdahulu. Nah, selain itu, menurut Ahmad Sukarja, sumber kajian fikih siasah ini berasal dari manusia itu sendiri dan juga lingkungannya, seperti pada pandangan para pakar politik, urf atau kebiasaan masyarakat. Selain itu, ada juga metode mempelajari fikih siasah, yaitu antara lain 1. Qiyas, 2. Istihsan, 3. Maslahah, 4. Mursalah, 5. Istishab, 6. Saat zari'ah, dan yang terakhir ada urf. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih siasah. 1. Menurut Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yang berjudul Al-Siyasah Al-Syari'iyah, ruang lingkup fikih siasah ini dibagi menjadi 4, yaitu 1. Siasah qadla'iyah atau kebijaksanaan peradilan. 2. Siasah
idariyah atau kebijaksanaan administrasi negara. Yang ketiga, siasah maliyah atau kebijaksanaan keuangan dan juga moneter. Yang keempat, siasah dauliyah atau siasah kharijiyah, yaitu kebijaksanaan hubungan internasional. Yang kedua, yaitu menurut Abdul Al-Wahab Khalaf, lebih mempersempitnya menjadi 3 bagian kajian, yaitu 1. Siasah qadliyah atau kebijaksanaan peradilan. 2. Siasah dauliyah atau hubungan internasional. Yang terakhir yaitu siasah maliyah atau keuangan dan juga moneter. Yang selanjutnya yaitu menurut T.M. Hasbi, membagi ruang lingkup fikih siasah ini menjadi 8 bidang beserta penerangannya, yaitu 1. Siasah dusturiyah syariah atau kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan. Yang kedua, siasah tasyri'iyah syariah atau kebijaksanaan tentang penetapan hukum. Yang ketiga, siasah qadliyah syariah atau kebijaksanaan peradilan. Yang keempat, siasah maliyah syariah atau kebijaksanaan ekonomi dan moneter. Yang kelima, siasah idariyah syariah atau kebijaksanaan administrasi negara. Yang keenam, siasah dauliyah atau siasah kharijiyah syariah atau kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional. Yang ketujuh, siasah tanfidziyah syariah atau politik pelaksanaan undang-undang. Yang terakhir yaitu siasah harbiyah syariah atau politik peperangan. Nah, yang terakhir yaitu ada dalam kurikulum Fakultas Syariah, bidang tersebut dibagi menjadi 4 macam, yaitu 1. Fikih dusturi atau kira-kira terdapat dalam Departemen Perundang-undangan dan juga Hukum. Yang kedua, fikih mali yang terdapat dalam Departemen Keuangan. Yang ketiga, fikih dauli yang terdapat dalam Departemen Luar Negeri. Dan yang keempat atau yang terakhir itu ada fikih harbi yang terdapat dalam Departemen Pertahanan dan juga Keamanan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya dan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.